sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita lanjut soal nomor 66. Seorang perempuan usia 30 tahun. Hamil ketiga datang ke puskesmas Ponet dengan keluhan mules, nyeri kepala hebat, nyeri epigastrium, dan pandangan mata kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 dan protein urinnya +1. Apa penanganan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, berarti di sini dia sedang terjadi yang namanya preeklamsi ringan ya, karena tensinya itu 150 ya, di bawah 160 dan protein urinnya 1. Maka penanganan yang tepat adalah memberikan MgSO4 dosis awal ya, di mana dosis awal itu adalah 4 gram ya, dosis awalnya itu 4 gram MgSO4 di mana larutannya 10 mili konsentrasi 40% atau 20 mili konsentrasi 20%. Secara IV selama 5 sampai 8 menit, kecepatannya 0,5 sampai 1 gram per menit ya. Untuk 10 mili konsentrasinya 40% dilarutkan menjadi 20 mili dengan Aquades. Oke, kita lanjutkan soal nomor 67, seorang perempuan usia 21 tahun, G1 peno A0, hamil 32 minggu datang ke bidang praktik mandiri, mengeluh pegal-pegal di pinggang, kenceng-kenceng semakin sering. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, TFU pertengahan pusat PX, 34 cm puka, presentasi kepala konvergen dan terdapat HIS 3 kali dalam 10 menit, durasi 20-30 detik. Apa konseling yang tepat? Nah, pertama kita lihat dia di usia 32 minggu di TM ketiga. Apakah ada keluhan-keluhannya yang tidak normal? Pegel-pegel ini masih aman. Kenceng-kenceng semakin sering. Nah, ini tidak normal ya, kenceng-kenceng di 32 minggu harusnya ini kita curiga nanti terjadi persalinan prematur. Lalu kalau tensi, TFU, presentasi aman ya teman-teman, HIS juga aman. Tapi di sini memang tidak amannya di bagian kencing-kencing yang semakin sering ini berarti konseling kita adalah tentang tanda bahaya kehamilan. Berarti konseling kita di sini adalah tanda persalinan prematur. Nah, Ibu harus tahu bahwa ini salah satu tanda persalinan prematur, sehingga harus waspada ya. Jadi tanda persalinan prematur ini masuk ke dalam tanda bahaya kehamilan sebenarnya. Tapi karena opsinya ada yang lebih spesifik, maka kita jawab yang lebih spesifik. Selanjutnya, seorang perempuan 23 tahun G1 peno A0, usia kehamilan 38 minggu datang ke PMB dengan keluhan sering lemes, mudah lapar, haus, dan sering buang air kecil. Hasil pemeriksaan udem pada muka dan kaki, pemeriksaan penunjang, glukosa urin positif. Apa komplikasi yang bisa terjadi pada janin? Ya, berarti komplikasi ketika ada ibu dengan DM ya. Berarti ibu dengan DM itu potensinya apa teman-teman? Yaitu terjadinya makrosomia ya. Apa itu makrosomia? Adalah anak lahir dengan berat badan yang cukup tinggi gitu ya, cukup berat gitu, sehingga sebenarnya susah atau nanti terdapat komplikasi lain ketika anak terlalu besar, yaitu di atas 4 kilo ya. Karena kan normalnya kalau bisa anak yang di bawah 4 kilo. Kalau dia ibunya itu terindikasi DM, biasanya insulinnya jelek sehingga anaknya biasanya lahir dengan berat yang di atas 4 kilo. Apa saja komplikasi yang lain seperti kematian perinatal tinggi, kelainan kongenital, kematian intrauterin, abortus berulang, dan respiratory distress syndrome. Kita lanjut soal selanjutnya, bidan merujuk pasien berusia 28 tahun G1 peno A0, kehamilannya 36 minggu ke RSU. Dengan kondisi pasien tidak sadar, mengalami kejang-kejang. Oke. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110, nadi 100, pernapasan 16 kali, DJJ irregular, terdapat udem pada wajah, tangan, dan kaki. Apa diagnosanya? Oke, diagnosa di sini sudah ketahuan ya, dia kejang. Kalau kejang apa diagnosanya? Eklamsi. Kita lanjut soal nomor 70, seorang perempuan usia 35 tahun, G3P2A0H2 dengan usia kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas mengeluh perutnya lebih cepat besar dari kehamilan sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, TFU 3 jari di bawah PX, DJJ 142 kali per menit, punktu maksimum di atas pusat sebelah kanan dan di bawah pusat sebelah kiri. Diagnosanya apa ya?
Di sini ada 2 titik DJJ yang ditemukan, berarti kita curiga ibunya mengalami gemeli atau anak kembar ya. Jadi bukan letak lintang, letak oblik, polihidramnion, ataupun letak sungsang, karena dia ada 2 titik nih DJJ yang ditemukan. Nah, itulah video-video soal dan pembahasan untuk persiapan UKOM Bidan 2025. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.